Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, topik bahasan kita adalah mengenai uji hipotesis output analisis korelasi rank Spearman. Jadi teman-teman, korelasi rank Spearman itu kita gunakan ketika kita ingin mengetahui hubungan antara variabel yang diukur menggunakan skala ordinal. Untuk memudahkan, di sini saya membuatkan sebuah contoh kasus dari uji yang menggunakan korelasi rank Spearman. Di sini ada data sebanyak 46 responden sebagai contoh ya. Kemudian variabel yang diukur adalah bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dan segmentasi pasar. Kemudian ini diukur menggunakan skala ordinal ya. Jadi untuk perilaku kita ukur menggunakan skala ordinal dan segmentasi juga kita gunakan skala ordinal. Jadi kita elaborasi di mana pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan misalkan kita menggunakan Likert ya, itu menunjukkan ada tingkatan ya, pilihan-pilihan jawabannya itu ada tingkatan. Misalkan contoh tingkatan itu seperti apa? Kayak pendidikan. Pendidikan itu selain membedakan antara pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, itu juga ada tingkatan. Ternyata SD dengan SMP itu lebih tinggi SMP. SMA dengan perguruan tinggi lebih tinggi perguruan tinggi. Jadi itulah untuk skala ordinal. Nah, di sini karena dua-duanya kita ukur dalam contoh kasus penelitian ini menggunakan skala ordinal, kita menggunakan korelasi rank Spearman. Jadi variabelnya adalah perilaku konsumen dan segmentasi pasar. Di sini saya akan menggunakan bantuan dari software SPSS untuk menganalisis dan kita menguji hipotesis. Apakah ada hubungan yang signifikan antara perilaku konsumen dengan segmentasi pasar? Oh iya, satu hal lagi, kalau kita menganalisis hubungan, ada beberapa komentar yang masuk, misalkan menanyakan, bagaimana kalau hubungan variabel tertentu terhadap ini ya. Jadi kalau secara pemilihan katanya atau diksinya itu, kalau hubungan itu ya kita hubungan variabel tertentu dengan variabel tertentu. Kalau udah terhadap itu ya kita bisa gunakan istilah pengaruh ya. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ya, oke itu em, mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk kita semuanya. Baik ya, jadi kita ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara perilaku konsumen dengan segmentasi pasar. Di mana variabel ini kita ukur menggunakan ordinal. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar menggunakan SPSS, jadi langsung saja saya akan melakukan pengolahan data untuk kita bahas uji hipotesisnya. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat jika ingin terus mendapatkan update notifikasi video terbaru silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, bagaimana cara untuk analisisnya dari variabel segmentasi dan perilaku? Kita analisis menggunakan korelasi rank Spearman. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik analyze, selanjutnya kita klik correlate, kemudian bivariate. Selanjutnya kita pindahkan seluruh variabel dari kotak sebelah kiri ke sebelah kanan. Selanjutnya kita nonaktifkan Pearson dan aktifkan Spearman untuk correlation coefficient. Kemudian untuk test of significance kita klik to tell karena kita belum tahu hubungannya apakah positif apa negatif. Kemudian untuk flag significance correlation kita aktifkan sehingga kita akan memudahkan jika ada signifikan atau tidaknya dengan tanda aster. Selanjutnya kita klik OK. Maka output akan muncul dari hasil analisis. Kemudian tinggal kita melakukan interpretasi hasilnya. Selanjutnya, untuk interpretasi atau untuk pengujian hipotesis. Tadi dari judul video yang kita bahas kali ini adalah uji hipotesis untuk variabel yang dianalisis menggunakan korelasi rank Spearman. Jadi kita sudah memiliki output, kemudian bagaimana cara uji hipotesis? Nah, jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari hasil penelitian.
Biasanya ketika kita menyusun sebuah proposal penelitian, kita diminta menyusun hipotesis. Kadang hipotesis itu bisa tersirat maupun tersurat. Ya, kalau yang banyakkan tersurat ya, kita akan menuliskan hipotesis ada dua. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif bisa disingkat dengan HA atau H1. Kalau hipotesis nol ya H0. Kalau dalam analisis korelasi Range-Spearman, jadi kalau H0 umumnya akan disusun seperti ini. Ini kalau dalam bahasa hipotesis penelitian. Dalam hipotesis penelitian, misalkan di sini ya, hipotesis nol, perilaku konsumen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan segmentasi pasar. Kemudian hipotesis alternatifnya HA atau H1-nya adalah perilaku konsumen memiliki hubungan yang signifikan dengan segmentasi pasar. Kita sudah punya dua hipotesis itu. Kita akan menguji hipotesis mana yang diterima, hipotesis mana yang ditolak. Jadi dalam pengujian hipotesis, kita adalah menguji hipotesis nol. Ya. Jadi, jika hipotesis nol diterima, artinya ya tadi sesuai ya. Kalau hipotesis nol ditolak, berarti kita menerima hipotesis yang alternatif. Berarti kita menerima hipotesis satu atau hipotesis atau HA-nya ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk pengujian hipotesis, kita bisa membandingkan dengan dua cara. Bisa bandingkan dengan R-tabel atau kita bisa melihat dari p-value. Cara paling gampangnya menggunakan p-value. Karena ketika kita menggunakan SPSS, di sini kita sudah ada signifikansi tutel dari p-value alfanya. Kita lihat bahwa di sini adalah 0,0000. Nah, sebelum mengambil kesimpulan, bagaimana cara pengambilan keputusannya? Jika misalkan kita menggunakan 5% ya p-value alfanya. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, prinsipnya itu saja sebetulnya. Oke, kita aplikasikan. Jadi di sini p-value-nya adalah 0,000. Ini artinya bahwa p-value-nya itu adalah lebih kecil dari 5%. Berarti sesuai dengan kaidah tadi ya, jika p-value lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, kita lihat bahwa di sini dari hasil analisis p-value-nya lebih kecil dari 5% atau lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. Jika hipotesis 0 ditolak, maka kita menerima hipotesis alternatifnya atau hipotesis H1-nya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen memiliki hubungan yang signifikan dengan segmentasi pasar. Nah, begitu ya cara pengujian hipotesisnya. Jadi dalam korelasi Range-Spearman, selain pengujian hipotesis, kita juga bisa menambahkan interpretasi arah hubungan dan keeratan hubungan. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Kita belajar bersama di sini. Nantikan video-video bahasan berikutnya dari Kanda Data. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.